Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus. Saya kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya membuat video ini untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Teknik. Materi yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama, hampiran Taylor. Yang kedua, persamaan non-linear, itu ada metode terbuka dan metode tertutup. Yang ketiga, eliminasi Gauss, dekomposisi LU, iterasi interpolasi. Yang keempat, yang pertama kita bahas itu hampiran Taylor. Itu Maclaurin power series, deret Maclaurin di mana penaksiran polinomnya derajat tak hingga. Di sini dengan rumus fx sama dengan f0 plus f turunan pertama 0 dari x sama dengan 0 plus f turunan kedua 0 x kuadrat per 2 faktorial plus kalau titiknya itu berarti ada lanjutan, misalkan f turunan 3 0 x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, dengan catatan deret infinite tak hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Deret Taylor itu dari awal kita selalu memulai perkiraan nilai x itu sama dengan 0. Sesungguhnya kita bisa membuat polinom itu berasal dari titik manapun. X sama dengan x0. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0. Di sini ada rumus umum deret Taylor, mana rumusnya itu fx sama dengan fx0 plus f turunan pertama x0 kali x min x0 plus f turunan kedua x0 kali x min x0 kuadrat per 2 faktorial. Dan titik-titik itu berarti bisa kita lanjutkan plus f turunan ketiga x0 kali x min x0 pangkat 3 per 3 faktorial. Dan selanjutnya, dan sama dengan sigma tak hingga sampai dengan n sama dengan 0. F pangkat n kali x0 kali x min x0 pangkat n, jumlah ininya ya, per n faktorial. Nah, di sini kita ada contoh soal deret Taylor. Bentuklah deret Taylor di bawah ini. Fx sama dengan ln x. X0 sama dengan 1. Terus cari nilai fungsi dan turunannya untuk fungsi pada x0 sama dengan 1. Sini kita menjawabnya dengan rumus deret Maclaurin. Mana pertama itu fx sama dengan ln x, dimana fx0 sama dengan ln 1 itu sama dengan 0. F turunan pertama x sama dengan 1 per x. Jadi f turunan pertama x0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1.
F turunan kedua berarti min 1 per X kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena itu turunan kedua. Jadi F turunan kedua X0 sama dengan min 1 per 1 kuadrat, itu hasilnya sama dengan min 1. F turunan ketiga X sama dengan 2 per X pangkat 3. F turunan ketiga X0 sama dengan 2 per 1 pangkat 3 sama dengan 2 hasilnya ya. Di sini F pangkat N kali X sama dengan N min 1 faktorial kali min 1 pangkat N min 1 dibagi X pangkat N. F pangkat N kali X0 sama dengan N min 1 faktorial kali min 1 pangkat N min 1 per 1 pangkat N sama dengan N min 1 faktorial min 1 bagi 1 berarti min 1 pangkat N min 1. Dan di sini dengan jawaban menggunakan rumus Dirac-Taylor, di mana Fx sama dengan Fx0 plus F turunan pertama X0 kali X min X0 plus F turunan kedua X0 kali X min X0 pangkat 2 per 2 faktorial, dimana ln X sama dengan 0 plus X min 1 kurangi X min 1 kuadrat per 2 faktorial plus turunan kedua 2 faktorial X min 1 pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Dan hasilnya ln X sama dengan X min 1 min X min 1 kuadrat per 2 plus X min 1 pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Dan di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persamaan non-linear. Persamaan non-linear itu mempunyai dua metode, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di metode tertutup itu dibagi lagi menjadi ada metode tabel, metode biseksi, metode Regula-Falsi. Dan di metode terbuka itu dibagi lagi ada metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, metode sekant. Di metode tertutup itu kita harus pertama mencari akar pada rang A, B tertentu. Di dalam rang A, B dipastikan terdapat satu akar. Terus hasilnya metode tertutup itu selalu konvergen. Di metode terbuka itu diperlukan tebakan awal. Terus Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Dan hasilnya metode terbuka itu dapat konvergen atau divergen.
Ya, kita masuk langsung metode tabel pada metode tertutup, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N jumlah bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel X Fx X0 sama dengan A itu sama dengan F A di saat X1 F X1 di saat X2 F X2 di saat X3 F X3 di saat X4 F X4 dan seterusnya. Dan di sini ada metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel yang tadi saya jelaskan, di mana area dibagi menjadi N bagian. Hanya saja metode biseksi ini membagi rank menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar itu dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan akar persamaan. Dan di sini ada metode regulavalsi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan atau dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi Fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier dan dikenal dengan metode false position. Dan di sini ada metode iterasi sederhana dari metode terbuka. Pengertian metode iterasi sederhana itu metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contoh, X min E pangkat X sama dengan 0, itu ubahnya X sama dengan E pangkat X atau GX sama dengan E pangkat X. GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Sini ada metode Newton-Raphson, di mana metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal yang mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n+1 dituliskan dengan xn+1 sama dengan xn min f xn per f turunan dari xn. Sini ada metode secant, di mana metode Newton-Raphson itu memerlukan perhitungan turunan fungsi f turunan dari x. Terus tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Terus turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk yang ekivalen. Terus dimodifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Kita masuk di materi yang ketiga, yaitu metode eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, di mana metode eliminasi Gauss ini kita dapat mencari dengan persamaan linier, yaitu A itu dikalikan dengan X dan dihasilkan B. Terus kita untuk mencari
mencari 0 ini dengan menggunakan OBE. Setelah itu bisa di forward elimination, habis itu kita mendapatkan X3, X2, X1. Dan di back substitution itu menjadi X3 sama dengan B turunan kedua per A turunan kedua. X2 sama dengan B turunan pertama 2 min A turunan pertama 23 X3 bagi A turunan pertama 22. Nilai 22 X1 sama dengan B1 min A12 X2 min A13 X3 min bagi A11. Ini hasil dari ini. Di sini juga sama, ada eliminasi Gauss-Jordan. Untuk mendapatkan hasil ini kita menggunakan OBE, yaitu ini 0 ini bentuk segitiga, dan ini hasil pertama, hasil kedua, dan hasil ketiga. Dan ini tidak memerlukan no back substitution, dimana hasilnya itu X1 sama dengan B1, X2 sama dengan B2, X3 sama dengan B3, dan ada juga menggunakan inverse matrix. Ini menggunakan OBE untuk mendapatkan hasil nilai A dan I. Dan di forward elimination menggunakan persamaan linear, dan ini yang di sini itu kita pindahkan ke kanan untuk mendapatkan hasil A bintang X sama dengan B, X sama dengan A min 1 kali B. Di komposisi LU, di sini cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Sini kita dapat lihat kita masih menggunakan persamaan linear, di mana A ini dikalikan X sama dengan B. Proses dekomposisi yang A kali X sama dengan B ini itu untuk memperoleh hasil U dan L. Dan L dengan U itu dikalikan dengan X itu untuk memudahkan proses substitusi maju untuk memperoleh Z. Dan untuk L kali Z sama dengan B itu untuk proses mundur untuk memperoleh hasil X. Dan di sini materi terakhir kita membahas tentang interpolasi. Interpolasi adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui
interpolasi sendiri terbagi menjadi itu beberapa jenis berdasarkan fungsi dan cara penginterpolasiannya. Di sini pun ada tujuannya, yaitu untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Terus interpolasi ini juga mempunyai orde atau derajat. Di sini terdapat macam-macam interpolasi. Yang pertama itu ada interpolasi linier. Yang kedua interpolasi kuadratik. Yang ketiga interpolasi Lagrange. Interpolasi linier itu merupakan algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurut. Interpolasi ini merupakan polinomial tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurut juga. Dua titik masukan tersebut digunakan untuk menaksir harga-harga tengahan di antara titik-titik data yang telah tepat. Metode ini yang sering digunakan untuk maksud ini adalah interpolasi polinomial. Adapun persamaan interpolasi linier tersebut adalah sebagai berikut, di mana Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1 plus Y1. Itu untuk mencari persamaan interpolasi linier. Dan di sini ada interpolasi kuadratik, di mana interpolasi kuadratik itu sebenarnya hampir sama dengan interpolasi linier. Namun, interpolasi ini menggunakan berpangkat-pangkat dengan menggunakan 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Banyak penggunaan interpolasi linier tidak maksimum pada penggunaannya saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2, sehingga interpolasi kuadratik ini pun ada agar fungsi dengan pangkat 2 maupun terselesaikan dan dapat dicari titik barunya dengan efektif atau efisien. Dari gambar di atas terlihat bahwa pada interpolasi ini digunakan 3 titik, yaitu P1 X1, Y1, P2 X2, Y2 dan P3 X3, Y3. Dan sedangkan nilai Q sendiri adalah nilai tengah dari titik yang ada. Adapun untuk mencari titik Q, X, Y tersebut dapat dicari dengan menggunakan rumus, itu sebagai berikut. Y sama dengan Y1 kali X min X2 kali X min X3 per X1 min X2 kali X1 min X3 plus Y2 kali X min X1 kali X min X3 per X2 min X1 kali X2 min X3 plus Y3 kali X min X1 kali X min X2 per X3 min X1 dikali X3 min X2. Dan yang terakhir itu ada interpolasi Lagrange. Pengertian interpolasi Lagrange itu salah satu formula untuk
interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian, dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Misalkan fungsi y(x) kontinu dan diferensiabel sampai turunan n plus 1 dalam interval buka a, b diberikan n plus 1 titik x 0, y 0, x 1, y 1, x 2, x 2, y 2, dan seterusnya. Dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya, dan akan dicari suatu polinom berderajat n. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.